Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada para teman-teman saya yang sudah menjadi peserta di webinar kali ini. Walaupun ini hari Minggu ya, hari libur ya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di webinar kali ini. Pada webinar kali ini, kita akan membahas webinar tentang judul keamanan cyber dan juga keamanan cyber versus kejahatan cyber. Ya, sebelum itu, perkenalkan nama saya Ragil Hidayat. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Saya di sini sebagai mahasiswa MSIB 7 di Mitra Bisa Indonesia yang sedang melakukan webinar soft skill. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke materinya. Ini, materi-materi yang akan kita bahas pada webinar kali ini yaitu adalah tentang pengertian keamanan cyber, jenis-jenisnya, langkah-langkah keamanan cyber, firewall, VPN, dan di kejahatan cyber kita akan membahas tentang pengertian, langkah-langkah menghadapi, jenis-jenisnya, dan juga dampak serangannya. Apa itu keamanan cyber? Keamanan cyber atau biasa disebut dengan cyber security berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni cyber yang artinya dunia nyata, dunia maya atau internet, dan security yang artinya keamanan. Secara istilah, cyber security atau keamanan cyber merupakan bentuk perlindungan sistem yang terhubung ke internet. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, hingga data yang kamu miliki. Tuh, bayangkan di rumahmu di dunia nyata. Rumah dilengkapi dengan pintu, kunci, jendela, pagar, dan untuk melindungi segala isinya dari pencuri. Dalam dunia maya, rumah ini diibaratkan sebagai komputer dan jaringan yang terhubung ke internet. Cyber security berperan sebagai pagar, kunci, dan alarm yang melindungi rumah tersebut dari pencurian data, virus, dan serangan cyber lainnya. Seterusnya itu ada jenis-jenis tentang keamanan cyber. Yang pertama itu ada keamanan jaringan. Ini merupakan praktik pengamanan jaringan dari penyusup, baik penyerang yang memang sengaja menargetkan sistem tersebut maupun pihak yang mencari peluang. Yang kedua itu ada keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi berfokus untuk menjaga perangkat lunak atau software agar bebas dari ancaman. Kerentanan pada software dan aplikasi harus diatasi sejak tahap desain dan pengembangan, jauh sebelum program tersebut digunakan. Hal ini penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Yang ketiga, itu ada keamanan operasional. Keamanan operasional ini mencakup proses dan keputusan untuk menangani dan melindungi aset data, izin yang dimiliki oleh pengguna saat mengakses jaringan, dan prosedur yang menentukan bagaimana dan di mana data dapat disimpan atau dibagikan. Semua berada dalam ruang lingkup keamanan operasional. Pentingnya cyber security. Apa sih itu pentingnya cyber security di era digital zaman sekarang? Nah, di era digital ini, kejahatan cyber mulai menyebar dengan luas, mulai dari peretasan, hacking, virus, dan lain sebagainya. Kejahatan cyber ini bisa menyerang siapa saja, baik kita maupun orang lain. Karena hal itulah cyber security merupakan hal yang penting pada era digital sekarang. Dengan menerapkan perlindungan cyber security, kita dapat melindungi laptop atau komputer kita dari serangan kejahatan cyber. Ini ada langkah-langkah untuk keamanan cyber atau untuk menjaga laptop kita agar terhindar dari serangan cyber. Yang pertama, gunakan password yang kuat dan unik. Password yang kuat harus terdiri dari kombinasi antara huruf, angka, dan karakter khusus. Jangan hanya gunakan huruf, misalnya nama kalian jadi password, jangan. Itu karena itu sangat mudah bagi hacker untuk meretas password tersebut. Yang kedua, itu ada aktifkan autentifikasi dua faktor atau 2FA.
Autentikasi 2 faktor dapat membantu meningkatkan keamanan pada akun. Yang ketiga, perbarui perangkat lunak secara berkala. Perangkat lunak yang diperbarui secara berkala dapat membantu melindungi dari ancaman keamanan. Yang keempat itu ada waspadai email dan pesan phishing. Waspadai email dan pesan yang mencurigakan. Misalnya kalian dapat email atau pesan yang mengatakan kalian dapat hadiah atau semacamnya, jangan main asal buka aja atau klik aja, karena itu bisa saja itu merupakan serangan cyber yang sedang mencoba untuk meretas data kalian. Yang kelima itu ada gunakan jaringan yang aman. Gunakannya jaringan yang aman seperti VPN atau Virtual Private Network untuk mengenkripsi aktivitas. Yang keenam itu ada hindari mengklik link secara sembarangan. Hindari mengklik link yang tidak diketahui sumbernya. Misalnya, kalian mendapatkan link dari sebuah WhatsApp yang mengatakan, selamat, kalian mendapatkan uang sebesar Rp100 dan kalian diminta untuk mengisi link yang dia kirimkan. Jangan asal main klik aja, karena bisa saja link yang dia kirimkan tersebut merupakan salah satu jenis serangan cyber. Yang seterusnya itu ada cek kredibilitas website. Pastikan website yang dikunjungi memiliki kredibilitas yang baik. Terus yang terakhir itu ada melindungi perangkat dengan antivirus. Antivirus dapat membantu mendeteksi, menghapus, dan mengingat jenis virus. Selanjutnya kita ke firewall. Nah, apa itu firewall? Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk melindungi komputer dan jaringan dari ancaman cyber. Firewall bekerja dengan cara memantau dan menyaring lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Jadi ibaratkan saja nih, firewall itu sebagai penjaga pintu sebuah gedung. Yang setiap orang yang ingin masuk dan atau keluar gedung harus melalui pemeriksaan oleh penjaga. Mereka akan memastikan hanya orang yang diizinkan yang boleh masuk, sementara orang mencurigakan atau berpotensi berbahaya akan dicegah atau dilarang masuk. Nah, dalam dunia cyber, firewall berfungsi sebagai penjaga pintu tersebut, yang dimana dia akan memeriksa dan memfilter data yang masuk dan keluar dari jaringan, memastikan hanya lalu lintas yang aman yang diizinkan dan mencegah ancaman masuk. Jenis-jenis firewall itu ada 6. Yang pertama ada packet filtering firewall, ada circuit level gateway, ada stateful interface firewall, ada proxy firewall, ada next generation firewall, dan ada cloud firewall. Kita akan bahas lebih lengkap lagi jenis ini di slide selanjutnya. Nah, ini. Tadi kita sudah bahas jenis firewall, di sini kita akan memperdalam gitulah apa itu jenis firewall. Yang pertama itu ada packet filtering firewall. Packet filtering firewall adalah dasar. Bisa dikatakan juga bahwa jenis firewall ini adalah yang paling senior daripada firewall yang lainnya. Cara kerja packet filtering firewall yaitu menyaring trafik berdasarkan seperangkat aturan atau firewall rule set, yang mana seperangkat aturan ini berlaku untuk setiap lapis pada jaringan. Pada beberapa kasus, firewall rule set ini juga berlaku pada lapisan transport. Yang kedua, seterusnya itu ada circuit level gateway. Circuit level gateway utamanya bekerja pada lapisan sesi. Firewall ini dapat dikatakan bekerja dengan cepat dan mudah dalam menolak atau menerima trafik masuk. Circuit level gateway harus berurusan dengan Transmission Control Protocol atau TCP. Firewall ini akan memeriksa pesan yang terlibat dalam mekanisme TCP yang kemudian akan dibandingkan dengan aturan sesi yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah sesi tersebut sah atau tidak. Ketiga itu ada stateful interface firewall. Berbeda dari kedua jenis firewall sebelumnya, stateful interface firewall akan memeriksa paket dan sumber paket yang masuk. Stateful interface firewall akan memeriksa keseluruhan muatan paket dan akan menentukan apakah muatan paket memenuhi firewall set. Apabila memenuhi aturan, maka paket dapat melewati firewall. Selanjutnya itu ada proxy firewall. Nama lain proxy firewall adalah application level gateway. Firewall ini akan bekerja pada lapisan aplikasi. Proxy firewall memiliki kemampuan mendalam dalam pemeriksaan paket dengan cara memeriksa secara keseluruhan muatan paket.
Yang kelima itu ada Next Generation Firewall. Next Generation Firewall sering disebut sebagai firewall yang menduduki hierarki tertinggi, dikarenakan sistemnya yang paling terkini. Next Generation Firewall menawarkan penvirtualan paket secara mendalam. Selain itu, menawarkan sistem pencegahan penyusupan atau informasi perilaku paket, yang mana firewall ini mampu mendeteksi potensi ancaman. Yang terakhir itu ada Cloud Firewall. Cloud Firewall juga biasa disebut sebagai Firewall as a Service atau FaaS, yang pada dasarnya adalah sebuah cloud namun berfungsi sebagai firewall. Jenis firewall ini akan disediakan oleh pihak ketiga, yang mana juga akan sebagai penyedia pengolahan dan pengoperasian cloud firewall. Tiga ini akan mengerjakan hampir secara keseluruhan tugas administratif sebagai pemasangan, penyebaran, patching, dan pemecahan massa terkait cloud firewall. Nah, sekarang kita ke fungsi-fungsi firewall. Apa aja sih fungsi-fungsi firewall? Firewall tuh gunanya buat apa aja sih? Yang pertama, firewall memblokir lalu lintas jaringan yang tidak aman. Yang kedua, memblokir konten tertentu di website. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mencegah serangan dari virus, malware, atau hacker. Yang keempat, memantau dan mengontrol akses ke jaringan atau internet. Yang kelima, memonitor lalu lintas jaringan dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Nah, sebelumnya kita sudah bahas firewall, sekarang kita lanjut ke VPN. Apa itu VPN? Apa itu VPN atau Virtual Private Network? Nah, VPN atau Virtual Private Network atau jaringan pribadi virtual ada yang merupakan layanan untuk membuat koneksi internet pribadi yang terenkripsi. VPN bekerja dengan cara menghubungkan perangkat pengguna ke server VPN tempat lain, sehingga data yang dikirimkan dan diterima melalui jaringan publik akan terenkripsi dengan aman. Nah, bayangkan kamu sudah mengirimkan surat penting melalui kantor pos. Jika kamu hanya menggunakan surat biasa, semua orang dapat melihat alamat dan informasi surat tersebut. Tapi jika kamu menggunakan amplop khusus yang terkunci dan hanya bisa dibuka penerima, suratmu akan lebih aman. Nah, VPN ini berfungsi seperti amplop khusus tersebut. Ketika kamu mengirimkan data melalui internet publik, VPN akan membungkus data tersebut dalam enkripsi, sehingga hanya kamu dan server yang bisa melihat dan server tujuan yang bisa melihatnya. Dengan begitu, data yang kamu kirim tetap aman dari orang yang ingin mengintip di sepanjang perjalanan. Jenis VPN itu ada remote access VPN, ada site-to-site VPN, dan ada mobile VPN. Kita akan bahas ini di next slide. Nah, nih jenis VPN. Yang pertama tadi ada remote access VPN, yang dimana jenis VPN ini memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan pribadi dari lokasi jarak jauh. Ini adalah pilihan yang populer untuk pekerja jarak jauh yang ingin mengakses jaringan perusahaan mereka dari rumah atau saat berpergian. Yang kedua, itu ada site-to-site VPN. Jenis VPN ini memungkinkan beberapa jaringan pribadi terhubung melalui jaringan publik seperti internet. Ini adalah pilihan yang populer untuk perusahaan yang memiliki kantor di berbagai lokasi dan ingin menghubungkan jaringan mereka secara aman. Yang ketiga itu ada mobile VPN. Jenis VPN ini dirancang untuk perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Ini memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan pribadi dari perangkat seluler mereka dan menjaga keamanan data mereka selama perpergian. Nah, selanjutnya adalah fungsi-fungsi VPN. Apa aja sih fungsi-fungsi VPN? Yang pertama itu ada untuk menyembunyikan alamat IP, menutupi aktivitas internet, mengakses situs yang diblokir, melindungi privasi, dan menggunakan internet publik dengan aman. Nah,
Tadi kita sudah membahas tentang keamanan cyber dan langkah-langkahnya dan tentang alat-alatnya. Sekarang kita lanjut ke kejahatan cyber. Apa itu sih kejahatan cyber? Nah, kejahatan cyber adalah suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. Kejahatan cyber ini bisa menargetkan siapa saja. Jika kalian menjadi satu korbannya, tentu akan mengakibatkan banyak kerugian. Ibaratkan saja ini kejahatan cyber sebagai pencurian di dunia nyata. Namun alih-alih merampok rumah atau toko fisik, pencuri ini menyusup secara diam-diam melalui jaringan internet untuk mencuri informasi, merusak sistem, atau bahkan mencuri uang secara digital. Sama seperti pencuri di dunia nyata yang bisa menyebabkan kerugian besar, pelaku kejahatan cyber juga dapat merugikan korban dengan mengambil data pribadi, merusak reputasi, atau mencuri aset berharga secara online. Nah, dari dapat dikatakan kalau kejahatan cyber ini sangat berbahaya ya, dan juga kejahatan cyber ini tidak memandang bulu yang siapapun yang menjadi targetnya. Bisa itu orang penting, perusahaan besar, perusahaan kecil, atau bahkan kita yang hanya sebagai masyarakat biasa bisa menjadi target dari serangan cyber. Nah, dampak-dampak dari serangan cyber itu ada beberapa, yaitu serangan cyber dapat berdampak pada berbagai pihak, termasuk perorangan, perusahaan, pemerintah. Dampak serangan cyber tersebut antara lain, yang pertama itu ada kerugian finansial. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, seperti biaya untuk memulihkan sistem yang terkena serangan. Yang kedua, itu ada kerusakan sistem. Serangan cyber dapat merusak sistem atau server, sehingga menyebabkan gangguan layanan yang besar. Yang ketiga, itu ada kehilangan data. Serangan cyber dapat menyebabkan hilangnya data pribadi yang sensitif seperti dokumen penting dan lain sebagainya. Pencurian identitas, serangan cyber dapat menyebabkan pencurian identitas seperti mencuri data, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, dari dampak-dampak ini dapat dikategorikan bahwa serangan cyber ini dapat sangat berbahaya bagi kita dan orang lain. Seperti contoh, di pencurian identitas. Pada saat hacker melakukan pencurian identitas, dia dapat menggunakan identitas kita untuk melakukan kejahatan lain, seperti untuk melakukan kejahatan lain menggunakan identitas kita. Nah, itu sangat berbahaya ya. Karena itulah kejahatan cyber merupakan sangat berbahaya bagi kita dan juga orang lain. Nah, jenis-jenis serangan cyber di Indonesia. Di Indonesia sudah banyak terjadi jenis-jenis serangan cyber. Di antaranya yang kita bahas itu adalah yang pertama, serangan ransom pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2003. Nah, pada Mei tahun 2003, Bank Syariah Indonesia menjadi korban serangan ransom oleh kelompok Lockbit yang mengakibatkan gangguan pada layanan perbankan, termasuk mobil banking dan juga ATM. Selama beberapa hari, kelompok Lockbit mengklaim telah mencuri 1,5 terabyte data pribadi dan finansial dari 15 juta nasabah serta karyawan BSI. Data tersebut termasuk nomor rekening, transaksi, dan informasi kartu. Lockbit menuntut tebusan sebesar 20 USD 20 juta agar data tersebut tidak dipublikasikan. Yang kedua, itu ada peretasan terhadap website BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Pada tahun 2021, kasus kebocoran data di BPJS Kesehatan yang diduga melibatkan lebih dari 279 juta data pribadi pengguna yang diperjualbelikan secara ilegal di forum daring. Insiden ini terungkap setelah akun pengguna dengan nama Coach menawarkan data tersebut di situs redforum.com. Data yang bocor ini termasuk nomor KTP, nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, tanggal lahir, dan juga informasi jaminan kesehatan. Yang ketiga itu ada kebocoran data asuransi jiwa BRI Life pada tahun 2021. Pada Juli tahun 2021,
terjadi kebocoran data besar-besaran di BRI Life, di mana sekitar 2 juta data nasabah perusahaan asuransi ini dilaporkan bocor dan dijual di forum gelap dengan harga 7.000 USD. Data yang bocor ini meliputi informasi sensitif seperti KTP, akta. Kebocoran ini diduga sebesar BRI ke Kominfo Indonesia tahun 2024. Pada bulan Juni tahun 2024, Kementerian Komunikasi Informatika atau Kominfo Indonesia menghadapi serangan ransom signifikan yang mengganggu pusat data nasional. Serangan tersebut membahayakan layanan penting seperti sistem imigrasi dan pendaftaran pelajar yang mengakibatkan penundaan dan pemrosesan visa dan layanan digital lainnya. Pelaku serangan yang dilaporkan menggunakan jenis ransom yang dikenal sebagai brand shifter dan meminta uang tebusan sebesar 131 miliar rupiah. Nah, ini adalah contoh-contoh serangan cyber yang terjadi di Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini, yang dimana mengakibatkan jumlah yang dampak yang besar seperti hacker itu minta ganti rugi biar datanya nggak disebar, nah sebesar tadi sampai miliaran rupiah. Nah itu mengakibatkan kerugian yang finansial bagi perusahaan-perusahaan ini. Karena itulah serangan cyber ini sangat berbahaya ya. Jadi kita harus hati-hati terhadap serangan-serangan cyber ini. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis serangan cyber. Serangan cyber ini ada bermacam-macam jenis yang akan kita bahas, yaitu yang pertama itu ada phishing. Phishing adalah suatu kegiatan yang mempunyai sifat menjebak atau mengancam seseorang dengan cara memancing orang tersebut. Adapun cara memancingnya dengan cara menipu seseorang sampai orang tersebut secara tidak langsung memberi semua informasi yang diinginkan oleh penjebak. Yang kedua adalah virus. Virus adalah suatu jenis komputer yang bersifat mengganggu, merusak kinerja dari suatu sistem atau file-file tertentu yang merupakan tujuan utama dari virus komputer tersebut. Dengan cara melakukan penyampaian tersebut, akibatnya komputer bisa dikelabui oleh virus. Yang ketiga itu ada Trojan. Trojan adalah suatu program yang sudah diciptakan agar melakukan pengintaian pada komputer. Trojan juga memiliki kemampuan mereplikasi dirinya sendiri pada jaringan internet. Yang ketiga itu ada man in the middle. Man in the middle adalah suatu kegiatan di mana hacker berada dalam tengah-tengah komunikasi antara dua orang. Dalam komunikasi tersebut, hacker bisa mendapatkan atau mencuri informasi yang sangat penting. Jadi man in the middle itu adalah ada orang ketiga dalam komunikasi kita yang dia itu bisa mendengar semua percakapan kita dalam komunikasi tersebut. Yang keempat itu adalah ransomware. Ransomware adalah sebuah serangan malware yang biasanya menggunakan metode enkripsi agar bisa menyimpan dan menyembunyikan suatu informasi korban sebagai tahanan. Yang keenam itu ada malware. Malware adalah suatu perangkat lunak yang berfungsi untuk menyusup bahkan merusak suatu sistem komputer tanpa izin dari pemiliknya. Nah, kalau kita terkena atau sedang diserang oleh cyber attack, apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan? Nah, ini yang kita bahas. Langkah-langkah menghadapi cyber attack. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik. Penting untuk tetap tenang dan mengambil tindakan yang serentaknya. Panik hanya akan memperlambat proses penanganan. Biasanya kalau kita panik kan kita kan nggak bisa berpikir jernih kan. Jadi usahakan tetap tenang saat terjadi cyber attack. Yang kedua, putuskan koneksi dari internet. Segera putuskan koneksi dari internet, baik Wi-Fi maupun kabel, pada perangkat yang terkena serangan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Yang ketiga itu ada aktifkan proteksi keamanan. Gunakan perangkat keamanan lunak
perangkat lunak keamanan yang sudah diinstal untuk melakukan pemindaian menyeluruh pada perangkat. Pastikan perangkat lunak keamanan tersebut diperbarui. Yang keempat, itu ada ganti kata sandi. Segera ubah kata sandi akun online yang mungkin telah terpengaruh, terutama untuk akun penting seperti email, perbankan, dan media sosial. Yang kelima itu adalah lakukan serangan. Jika data pribadi Anda dicuri saat cyber attack atau ada ancaman signifikan, laporkan kejadian tersebut ke otoritas keamanan cyber setempat seperti BSSN di Indonesia. Nah, kita ke bagian akhir, itu kesimpulan. Dalam era digital sekarang yang terus berkembang, penting untuk memahami hubungan antara keamanan cyber dan juga kejahatan cyber. Keamanan cyber berfungsi sebagai benteng perlindungan terhadap ancaman yang muncul, sementara kejahatan cyber mencakup berbagai tindakan kriminal yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem teknologi. Ya, alhamdulillah, sekiranya segitu saja informasi yang bisa saya jawab kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa chat atau open mic kalau ingin ditanyakan.